warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Alfisari Lubis, NPM 20140083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari globalisasi. Berikut penjelasannya. Sebelum ke dampaknya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan secara umum, globalisasi berarti integrasinya bangsa-bangsa di dunia ke dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas suatu negara. Di masa sekarang ini, globalisasi dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Globalisasi juga merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, teknologi, maupun lingkungannya. Dengan adanya globalisasi ini, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Contohnya saja, dengan kecanggihan teknologi, kita juga dapat berhubungan melalui video call dari teknologi HP, komputer, maupun lain sebagainya. Proses globalisasi sendiri didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia menjadi lebih mudah untuk dijangkau. Ada juga pengertian globalisasi menurut para ahli. Pertama, menurut Cohen dan Kennedy, globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia, yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu, keberuntungan pasar dan juga produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, peningkatan interaksi kultural, meningkatnya masalah bersama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan juga permasalahan-permasalahan lazim lainnya. Ada juga pengertian dari Anthony Giddens yang mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi ataupun percepatan hubungan sosial seluruh dunia ataupun secara mendunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lainnya, serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari globalisasi. Pertama, ada dia dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, ada bukti nyata pengaruh globalisasi dalam suatu negara. Negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan juga perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya aplikasi Shopee, di mana dalam aplikasi Shopee itu semua negara bisa saja berbelanja melalui aplikasi tersebut, baik itu negara Cina, Indonesia, Thailand, maupun lain sebagainya. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan juga jasa. Globalisasi ekonomi berakibat pada batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan dengan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi di satu sisi membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Jika di Indonesia saja tidak mampu menghadapi persaingan perdagangan secara global ini, maka dapat dipastikan Indonesia akan memiliki ketergantungan sangat besar kepada negara-negara maju. Adapun salah satu contoh dari dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian seperti pertama, ada dia perilaku hidup yang konsumtif. Contohnya saja pada gambar yang sudah saya sediakan pada PowerPoint. Contohnya saja, seseorang pernah membeli barang hanya karena barang tersebut ia lihat lucu,
maupun lain sebagainya, ataupun hanya sekedar ingin membeli barang tersebut tanpa memperhatikan nilai guna dari barang tersebut. Itu mengakibatkan terjadinya pemborosan, sehingga mengakibatkan ia memiliki sifat ataupun gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, ada dia terjadinya persaingan bisnis yang sangat besar di antara berbagai perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. Maksudnya perusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal. Ini mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat perekonomian rakyat Indonesia itu sendiri. Apalagi jika lebih banyak orang menyukai produk luar daripada lokal buatan anak bangsa. Contohnya saja perusahaan Unilever sudah ada di Indonesia. Ini mengakibatkan terjadinya pergeseran ataupun penurunan tingkat perekonomian yang ada di Indonesia. Contohnya saja ada di Indonesia perusahaan Uniqlo dan juga Ministo yang merambat bidang fashion, yang mengakibatkan masyarakat lebih tertarik kepada brand tersebut dan dibandingkan dengan brand-brand lokal lainnya. Yang selanjutnya, dengan peningkatan perekonomian yang semakin lama semakin menurun, pastilah terjadi kurangnya lapangan pekerjaan, di mana masyarakat Indonesia sendiri memiliki banyak sekali jumlah penduduk yang mengakibatkan lapangan pekerjaan yang sangat sedikit dan sangat minim untuk bisa didapatkan. Adapun dampak yang terakhir ada dia ketimpangan pendapatan di berbagai individu, perusahaan maupun lain sebagainya. Dengan adanya era globalisasi ini, dalam hal perekonomian ini sudah terjadi banyak sekali dampak negatif yang mengakibatkan masyarakat Indonesia khususnya menjadi lemah dalam hal berpikir maupun lain sebagainya. Dari berbagai dampak negatif globalisasi tersebut, ada dia yang namanya solusi dalam mengatasi masalah globalisasi di bidang ekonomi. Solusi yang pertama ada mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri ini juga merupakan salah satu sikap yang harus kita miliki. Produk-produk buatan Indonesia sendiri sangatlah banyak. Apa salahnya jika kita mencintai produk buatan kita sendiri? Toh bisa saja dapat mengembangkan kreativitas masyarakat menjadi lebih maju dan lain sebagainya. Adapun dia dalam mencintai produk dalam negeri tersebut, pemerintah sebaiknya menyiapkan sumber daya yang kompeten, kompetitif, dan juga memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi dalam era globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk yang sudah ia ciptakan. Mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Seperti contohnya, pemerintah mengadakan pameran-pameran, di mana dalam pameran-pameran tersebut pemerintah harus memilih pameran kerajinan siapa yang menjadi layak untuk menjadi pemenang dan juga memberikan hadiah. Hal tersebut mendorong pengusaha-pengusaha untuk lebih kreatif dan juga mampu bersaing dalam hal untuk memperaih sebuah kejuaraan. Ada juga dia mendorong munculnya produk-produk kreatif dan juga inovatif dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Ada dia solusi yang kedua, yaitu menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dengan menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini, setidaknya dapat menstabilkan perekonomian suatu negara tersebut. Jika kita analisis, korupsi, kolusi, nepotisme ini hanya menguntungkan satu pihak saja dan juga merugikan banyak pihak. Hal ini patut sekali untuk kita hilangkan dalam suatu negara. Solusi yang ketiga adalah pemulihan ekonomi dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain dengan meningkatkan mudahnya biaya serta untuk berpendidikan, sehingga akan munculnya sumber daya manusia
yang banyak dan berkualitas. Solusi yang keempat adalah melakukan deregulasi dan debirokrasi. Ini adalah salah satu usaha supremasi untuk meningkatkan hak serta kebebasan hak asasi manusia untuk berusaha dan juga hak-hak sipilnya dan lain-lain sebagainya. Ada juga dia dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya. Dampak yang pertama ada di westernisasi. Westernisasi ini merupakan sebuah ataupun suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan sikap atau bersifat nasionalisme dalam dirinya dengan cara meniru ataupun melakukan aktivitas. Dengan adanya demoralisasi ini akan menjadikan memudarnya nilai dan juga norma sosial yang pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral ataupun demoralisasi. Dekadensi moral ataupun demoralisasi ini merupakan menurunnya ataupun merosotnya akhlak maupun moral seseorang. Salah satu ciri menurunnya moral ditunjukkan dari perilaku seseorang yang bertentangan dengan nilai dan juga norma dalam masyarakat. Contohnya saja, banyak sekali kita jumpai anak-anak di bawah umur yang sudah merokok. Anak-anak di bawah umur sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan pada usia dini maupun usia tersebut. Ada dia dampak negatif sosial budaya. Yang ketiga ada dia yang namanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sangat banyak sekali dan juga sudah merabak, khususnya pada remaja-remaja yang baru memasuki usia remaja maupun remaja yang sudah dulu memasuki usia remaja tersebut. Kenakalan remaja ini contohnya seperti pergaulan bebas, bully, tawuran, narkoba, maupun lain sebagainya. Kenakalan remaja ini sangat sekali mengganggu aktivitas-aktivitas yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga, remaja sebagai penerus masa depan bangsa sebaiknya dapat diberi bimbingan untuk tidak terjerumus dalam hal melakukan sebuah kenakalan remaja tersebut. Dampak lainnya ada dia individualisme yang semakin tinggi. Sikap individualisme ini dapat terjadi di berbagai orang saja. Individualisme adalah sikap mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan yang orang lain di sekitarnya lakukan. Sikap di masyarakat Indonesia belakangan ini semakin individualis karena perkembangan teknologi. Sebagai salah satu gejala dari perilaku ini seperti halnya perilaku gotong royong yang segoyanya menjadi suatu ciri khas dari masyarakat desa tersebut perlahan mulai memudar akibat adanya sikap individualisme ini. Kriminalitas ini sudah banyak sekali terjadi, khususnya di negara kita sendiri, Indonesia. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik pun media cetak seperti halnya koran dan lainnya selalu mendominasi berita-berita mengenai yang namanya kriminal. Kriminal itu banyak sekali bentuknya seperti halnya pencurian, penodongan, pembunuhan maupun lain sebagainya. Negatif pada sosial budaya, ada dia solusi dalam mengatasi masalah globalisasi di bidang sosial budaya tersebut. Yang pertama, ada dia menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Seperti halnya melihat bagaimana dampak dari budaya tersebut. Jika saja kita terapkan, apakah berdampak positif maupun berdampak negatif kepada diri kita dan juga masyarakat lainnya. Yang kedua ada dia mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia, seperti halnya mempromosikan melalui lagu-lagu daerah, kerajinan-kerajinan daerah, musik-musik daerah maupun lain sebagainya, dengan mengikuti sebuah festival-festival yang diadakan di berbagai negara. Yang ketiga, ada dia menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Ini juga merupakan sebagai bentuk perwujudan kita terhadap cinta tanah air.
Selanjutnya ada dia memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya yang beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia. Selanjutnya ada mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Selanjutnya, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Dan selanjutnya meningkatkan kualitas nilai keimanan dan juga moralitas masyarakat. Yang pertama, adanya masuknya ideologi asing ke sebuah negara. Ideologi asing ini mengakibatkan terbentuknya sistem demokrasi dalam sebuah negara. Sistem demokrasi yang memberi kebebasan kepada masyarakat menjadi masyarakat terkadang menyalahgunakan kebebasan tersebut yang bisa memicu masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia itu sendiri. Hal semacam ini tentu bisa menjadi suatu masalah yang besar terhadap negara karena bisa menimbulkan konflik dan menghancurkan sebuah negara. Selain itu, ideologi asing bisa berbenturan dengan ideologi dasar negara sehingga menimbulkan fanatisme. Yang kedua, ada dia lunturnya rasa nasionalisme. Lunturnya rasa nasionalisme ini diawali dengan hadirnya ideologi asing yang masuk ke sebuah negara berpotensi menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air, karena ideologi asing yang dijunjung tinggi akan menyampingkan ideologi dasar yang sudah dianut oleh sebuah negara. Tentu hal ini sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap negara dan juga dapat merusak keutuhan sebuah negara tersebut. Contohnya saja di negara Indonesia ini sedang gencar masuknya liberalisme yang membawa iming-iming kemajuan dan juga kemakmuran terhadap negara Indonesia. Karena ideologi Pancasila tidak lagi dijunjung tinggi sebagai pedoman sebuah dampak negatif pada bidang yang ketiga, yaitu kebebasan yang tidak dibatasi. Globalisasi di bidang politik bisa memicu timbulnya kebebasan berpendapat bagi setiap manusia. Hal ini bisa menjadi hal positif karena setiap orang tidak dibatasi dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, kebebasan yang berlebihan ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap negara dan juga masyarakat itu sendiri. Contohnya saja di negara Indonesia, sering sekali terjadi demo-demo yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Hal ini demo tersebut bisa menjadi demo yang sangat berlebihan, seperti akan mengganggu kepentingan umum, mengganggu masyarakat lain, mengganggu pedagang-pedagang. Ada dia dampak yang keempat, yaitu meningkatnya politik uang. Ini merupakan sebuah ancaman bagi negara. Biasanya politik uang ini diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terjadinya politik uang yang kini gencar terjadi khususnya di negara Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Sering sekali kita jumpai pada musim-musim pilkada yang namanya politik uang ini. Ada namanya sogok menyogok. Yang kelima yaitu meningkatnya konflik di berbagai negara. Sistem demokrasi sebuah negara yang belum dewasa akan menimbulkan gencarnya provokasi di berbagai pihak yang berpotensi membuat pergolakan politik di berbagai daerah. Tentu hal ini akan menimbulkan konflik dan juga dapat dikhawatirkan bisa menghancurkan keutuhan sebuah negara. Konflik di sebuah negara biasanya terjadi akibat dari campur tangan bangsa lain. Sebagai contohnya konflik-konflik perebutan sumber daya alam dan wilayah yang terjadi di beberapa negara terkaya di Asia. Dari berbagai pengaruh tersebut, ada dia solusi dalam mengatasi masalah globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama ada dia solusinya yang pertama yaitu memahami nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk meredam masalah politik di dalam era globalisasi tersebut. Seperti halnya cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia itu sendiri, meski sudah banyaknya masuk budaya-budaya asing dalam kehidupan sehari-hari. Ada dia solusi yang kedua yaitu
semangat nasionalisme. Selanjutnya ada dia menjalin kerjasama di berbagai negara seperti mengikuti organisasi dunia dan lain sebagainya. Ada dia bijak dalam mengekspresikan politik, seperti halnya ketika dalam berpolitik kita harus pandai-pandai dalam memilih politik yang baik dan cocok untuk. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai dampak negatif dari globalisasi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.